Kalau sudah datang malam pertama bulan Ramadan, malam pertama bulan Ramadan ini malam Jumat, itu orang-orang soleh menjadikan malam tersebut malam spesial. Sampai-sampai ada dari mereka itu menjadikan ada wiridnya, menambah wiridnya untuk membaca surat Al-Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ada yang dibaca dengan biasa, dibaca seperti biasa. Ada yang dilakukan dengan dia sholat 4 rakaat atau 2 rakaat, dibagi-bagi. Mau anda lakukan di mana, yang bagaimana, monggo silahkan antum pilih bagaimana. Mau dibaca saja atau dikerjakan dengan sholat, silakan saja, yang penting amaliyahnya. Kenapa? Khususnya orang-orang tarim, orang-orang yang banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang subhanallah mulia di sana itu, ya, itu ketika ditanya salah satu orang soleh namanya Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab, kenapa amaliyahnya kok dibaca surat Al-Fatah? Karena Al-Fatah ini sebagai pembuka dari segala keberhasilan, pembuka dari segala pengampunan, pembuka dari segala rezeki dan lain-lain, sehingga kita pun melaksanakan dari apa? Membaca surat Al-Fatah. Kemudian kalau dilaksanakan dengan sholat sunnah, sholat sunnahnya niat apa? Sholat sunnahnya niat sholat sunnah mutlak, bukan sholat sunnah awal Lailatul Ramadan. Ada orang niatnya demikian, ya salah. Niatnya bagaimana? Usolli sunnata rok'ataini lillahi ta'ala, itu namanya sholat sunnah mutlak. Ada orang kadang-kadang nggak mengerti, harus dijabarkan secara gamblang. Sholat sunnah itu ada bagiannya, ada sholat sunnah rawatib, ada sholat sunnah data sabab, ada sebabnya karena hujan, gerhana matahari dan lain-lain. Ada sholat sunnah yang tidak ada sebabnya dan lain-lain, mutlak gitu saja. Sholat sunnah mutlak dikerjakannya bebas, kecuali memang waktu-waktu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau malam bebas, mau berapa rakaat pun silahkan. Seperti halnya Rasulullah SAW kalau melaksanakan setiap malamnya itu sholatnya berapa rakaat? 1000 rakaat. Sayyidina Ali Zainal Abidin 1000 rakaat, Sayyidina Faqil Muqaddam juga 1000 rakaat, Sayyidina Abdul Qadir Jilani 500 rakaat. Itu namanya sholat apa? Bukan sholat apa ba'diyah isya, nggak ada ba'diyah isya, nggak ada ya, 100 rakaat nggak ada. Adanya sholat sunnah mutlak yang tidak terkait dengan waktu. Itu sebab sholat sunnah niatnya bagaimana? Usolli sunnata rok'ataini lillahi ta'ala, itu sudah cukup. Amalkan seperti itu ya. Idza jaa awwalu lailatin min Ramadan, kalau sudah datang malam pertama bulan Ramadan, nadarallahu ta'ala ila abdihi, Allah melihat kepada hambanya. Ada orang yang nggak ngerti hadis, berarti Allah Ta'ala nggak melihat kita dong sebelum-sebelumnya. Bukan nggak melihat, lebih dipandang, lebih diperhatikan lagi oleh Allah Ta'ala. Kita yang mempunyai masalah nih, malam pertama bulan Ramadan, minta di malam pertama bulan Ramadan, apapun masalahnya ente. Apa masalahnya? Nyakit, masalahnya nggak ada pekerjaan, di PHK. Apa masalahnya? Makan nggak enak. Apa masalahnya? Anaknya bermasalah, pasangannya bermasalah. Minta dengan Allah di malam pertama bulan Ramadan. Berarti pandangannya Allah Ta'ala itu lebih. Seperti kalau ada seseorang yang memperhatikanmu lebih. Kita ini kan saling mengenal, ada yang lebih kita kenal. Saling mengenal, ada yang lebih kita kenal, lebih kita banyak dekati, kita curhatin, kita ceritain perkara kita. Begitupun Allah di malam pertama bulan Ramadan, pandangannya kepada hambanya itu lebih lagi. Hamba tersebut taat kepada Allah, bukan hamba yang bermaksiat. Hati-hati, malam pertama bulan Ramadan, malam pertamanya naudzubillah min dzalik, duduk di tempat-tempat yang enggak, atau di malam pertama bulan Ramadan sibuk dengan penyakit. Sudah cukup, sibuk dengan ibadah, baca ayat-ayat Allah, buka niat-niat
Di malam pertama bulan Ramadan, antum sudah punya niat apa? Saya seperti niat puasa ini, niat seperti orang-orang salafun soleh, saya niat seperti ini, niat ini, niat pasang niat antum semuanya. Insya Allah semua disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza nadharallahu ta'ala ila abdihi, kalau sudah Allah melihat kepada hambanya, lebih dipandang oleh Allah Ta'ala, kira-kira disengsarakan apa tidak oleh Allah Ta'ala? Tidak. Kira-kira diadab apa tidak oleh Allah? Nggak mungkin. Kira-kira disiksa oleh Allah Ta'ala apa tidak? Tidak akan. Kira-kira akan dibinasakan oleh Allah Ta'ala? Tidak. Kira-kira ditambahkan penyakitnya apa tidak? Hasya wa kalla, nggak mungkin. Kalau sudah Allah melihat kepada hambanya, apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Lam yu'adzibhu abada, tidak akan disiksa selamanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalimat tidak akan disiksa selamanya kalau disandingkan tidak diberikan penyakit selamanya, mana yang antum pilih? Pasti yang kita pilih tidak akan disiksa selamanya. Orang yang memilih tidak siksa selamanya, pasti penyakitnya pun akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo di malam bulan Ramadan pertama minta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidupkan jamnya lebih malam, lebih diperhatikan daripada siangnya. Karena kenapa? Malam-malam bulan Ramadan luar biasa. Belum lagi itu malam pertama, belum lagi ada lagi apa? Ada lagi panggilan-panggilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui daripada malam-malam bulan Ramadan. Ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir, kata Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam riwayat, malam-malamnya, malam pertama panggilannya khusus, dilihat oleh Allah Ta'ala khusus, dipandang oleh Allah Ta'ala khusus, diperhatikan oleh Allah Ta'ala khusus. Belum lagi apa? Belum lagi yang malam-malam itu berikut-berikutnya, panggilan-panggilan dari Allah Ta'ala. Wa ya baghiyal khair, orang-orang yang baik, kata Allah Ta'ala. Lihat Allah Ta'ala memanggil kita, orang-orang yang baik. Merasa baik enggak? Ya, orang yang selalu haus dengan kebaikan, apa kata Allah Ta'ala? Akbil, ayo kembali kepada aku, jangan kembali ke penyakit, kembali kepada aku sembuhkan. Jangan ribut sama ini sama itu, sudah tebar apa mau ini. Ayo akbil, ayo kembali kepada aku, ayo datangi aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa datangi aku? Datang dengan doa antum, datang dengan kesalahannya antum, betul-betul meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akbil, pasti aku akan terima. Siapapun antum, apapun kejelekan kita, apapun kemaksiatan kita, pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa? Wa ya baghiyasy syarr, orang-orang yang buruk, orang-orang yang rajin maksiat, orang-orang yang sebar-sebar gosip, orang-orang yang menakut-nakuti orang, takut, ayo segala macam. Aksir, sudah cukup, jangan sebar dan bikin takut orang deh, katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aksir, cukup, kembali kepada aku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut-takutin orang, jangan buat orang gelisah dan segala macam, jangan. Aksir, cukup, karena engkau sebar keburukan, engkau berbuat maksiat, gosip, sebarkan ini dan itu, sudah cukup. Aksir, cukup. Itu panggilan setiap malam bulan Ramadan. Panggilannya tidak menunggu malam, panggilannya dari terbenamnya matahari, langsung itu sampai terbit fajar. Kalau setiap malam selain bulan Ramadan apa? Nunggu muntasifil lail, nunggu daripada sepertiga, kecuali malam Jumat. Tapi kalau setiap malam bulan Ramadan, selain dari malam pertama bulan Ramadan, malam-malam berikutnya panggilannya dari terbenamnya matahari. Jadi setelah antum apa? Setelah antum berbuka puasa, dapat panggilan seperti itu. Kira-kira kalau dipanggil oleh Allah Ta'ala bagaimana? Sholat tarawih antum lakukan. Setelah sholat tarawih ngapain? Sholat
tasbih antum lakukan. Sholat tasbih ngapain? Setelah sholat tasbih, sholat hajat antum lakukan. Setelah sholat tasbih, sholat hajat, sholat witir antum lakukan. Kemudian apa? Baca Al-Quran antum lakukan. Kemudian apa? Minta kepada aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, antum lakukan sudah. Ini kita hidupkan malam-malam bulan Ramadan kita, hingga kita bulan Ramadan kita apa? Makmur, amin ya rabbal